Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baik jamaah yang saya hormati, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita bisa melaksanakan sholat asar berjamaah. Berikutnya kita awali pengajian posonan ya. Ba'da sholat asar kita mengkaji kitab karya Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini yang berjudul As-Syiyam Adabuhu Matolibuhu Fawaiduhu Fadailuhu. Kita mengkaji tentang isi kitab ini, kemudian kita bahas juga masalah i'rab atau struktur kalimat yang ada di dalam narasi kitab ini. Jadi nanti kita pilah-pilah per kalimat sebagai tambahan wawasan kita. Di samping kita mengkaji isi dari kitab ini, yang kedua juga kita mempelajari teknik di dalam membaca kitab kuning. Nah, oleh karena itu kita awali di halaman 1. Silakan mulai Mas Lukman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, wa hadhihi risalatun Mujizatun alayya mujalatun min amriha ubahasu amba di fadha'il isyami wa adabihi wa matalibi wa fawaidihi wa tamratihi yata'allamu bihal jahilu wa yatadhakkaru bihal ghafilu wa yatabassaru bihal aqil wa qad kuntu awaddu an absuta fihal abhasu baston safian wa ubayyinu fiha ahkamus siyami bayanan kafian ghairu anna waqti lam yatasi lidzalik fa jama'tu ba'doma hunalika wala'allahu ta'ala yuwaffiqani fit tab'atis saniyati ilas tiksoi jami'i dalika inna rabbi lasami'ud du'ai wa mujibur rojai. Nah, ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut asma Allah
Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang, ya. Jadi kitab ini diawali dengan tulisan basmalah. Sebagaimana kita ketahui, ini merupakan anjuran, ya. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi, ini mubtada khobar. Segala puji bagi Allah rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Jadi rabbil alamina ini adalah badal, ya. Badal dari kata lillah. Jadi Allah di sini adalah Allah yang statusnya adalah Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu, dan sholawat salam, ini mubtada, ala sayyidina, ini khobarnya jar majrur. Semoga selalu tercurahkan kepada Tuhan kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, ini badalnya, khatamin nabiyyin, yaitu penutup para nabi. Jadi ada yang baca khotam, ada yang baca khotim. Kalau khotam itu artinya penutup, kalau khotim itu artinya cincin, sama aja. Jadi kalau misalnya ada yang baca ala sayyidina Muhammadin khotimin nabiyyin, yaitu cincinnya para nabi. Tapi kebanyakan yang familiar adalah khotamin nabiyyin. Wa ala alihi, dan mudah-mudahan tercurahkan kepada keluarga Nabi, wa sahbihi, dan sahabat Nabi, ajmaina, semuanya. Ini taukid, ya. Artinya keluarga di sini bukan hanya melingkupi keluarga secara nasab, tapi juga melingkupi keluarga seiman. Ini yang dimaksud di sini, ya. Wa ba'du, dan setelah itu, maksudnya setelah membaca basmalah hamdalah, fahadi mongko utawi iki risalatun, iku risalah mujizatun yang sederhana. Nah, ini kata penulis bahwa kitab ini adalah merupakan risalah yang sangat sederhana. Ja'at kang teko alaya ing atase ingsun ujalatun, sangat mendesak, min amriha, dari persoalan risalah ini. Jadi penulis menyatakan bahwa ini merupakan risalah yang sederhana, yang sangat mendesak bagi saya untuk membahasnya atau untuk menulisnya. Artinya risalah ini itu sangat urgen, sangat penting, sehingga diperlukan catatan tersendiri untuk pembahasannya. Tubahasu, ini fi'il mabni majhul. Tubahasu, dibahas. Naibul fa'ilnya adalah risalah. Amba'di fadhailis siyami, dari sebagian keutamaan-keutamaan puasa. Jadi fadhail ini jamak dari kata fadilah. Kemudian lagi wa adabihi, nah, ini atafnya kepada amba'di, ya. Makanya dia harus majrur. Wa adabihi, dan etika-etikanya, etika orang berpuasa itu seperti apa dibahas. Wa matolibihi, dan tujuan-tujuan intinya dibahas. Jadi matolibihi. Jadi matolibi ini jamak dari kata tolibatun, ya. Ya sama. Wa fawaidihi, dan faedah-faedahnya. Jadi faedah-faedah puasa itu dibahas di sini. Wa samrotihi, dan buahnya. Jadi risalah yang sederhana ini dibahas di dalamnya terkait dengan keutamaan, kemudian etika, kemudian tujuan, kemudian faedah, dan buahnya berpuasa itu apa aja.
Ya ta'allamu, ini fi'il mudhari', ta'allama ya ta'allamu. Ya ta'allamu kang belajar biha dengan risalah ini al jahilu orang yang bodoh. Nah, ini adalah bahasa penulis ya. Jadi yang belajar ini adalah orang bodoh. Kalau yang orang nggak mau belajar, ya bisa kita artikan sendiri. Oh, yang mau belajar aja dianggapnya oleh penulis statusnya adalah orang bodoh. Nah, yang nggak mau belajar ya nggak jelas. Ini bahasa penulis. Wa ya tadzakkaru. Ini fi'il mudhari', tadzakkara ya tadzakkaru. Dan sebagai pengingat biha dengan risalah ini al-ghafilu orang yang lupa. Artinya orang yang mau belajar mengkaji risalah ini paling tidak kalau dia sudah pernah mengkaji ya untuk mengingat setahun sekali. Wa yatabassaru dan sebagai pencerahan biha dengan kitab ini al-aqilu orang yang berakal. Kalau orang yang berakal artinya dia cerdik pandai, kemudian mengkaji kitab ini, maka dia akan mendapatkan pencerahan. Pencerahan itu artinya tambah ilmunya. Waqad kuntu lan teman-teman ana sapa ingsun, awadu iku seneng sapa ingsun an absuto ya. Basato yapsutu kemudian ada an ini huruf nasab makanya dibaca mansub. An absuto agar saya menjabarkan fiha di dalamnya al-abhasa pembahasan basaton dengan maf'ul mutlak ya, dengan penjabaran syafian yang bisa mengobati. Nah, jadi pakai basaton syafian. Jadi penulis menyatakan, jadi saya ini suka untuk menjabarkan di dalamnya pembahasan basaton syafian ya, pembahasan yang luas yang mencukupi. Wa ubayyinu dan saya menjelaskan fiha di dalamnya ahkamas syiyami hukum-hukum puasa. Bayanan kafian dengan penjelasan kafian yang mencukupi. Nah, ini adalah maf'ul mutlak ya. Ghaira anna waqti akan tetapi sesungguhnya waktuku lam yatasi iku ora luas lidalika untuk itu. Jadi penulis menyatakan, jadi karena halnya itu sangat penting makanya saya sangat senang untuk memberikan penjelasan yang luas, kemudian penjelasan yang cukup. Akan tetapi waktu saya ini tidak memungkinkan untuk itu. Artinya dia pengen dijelasin secara mendetail. Misalnya keutamaan puasa, adabnya, kemudian tujuan intinya, faedahnya mau dijelaskan secara luas. Akan tetapi penulis waktunya tidak memungkinkan untuk itu. Ya. Fajama'tu kemudian aku mengumpulkan ba'doma sebagian sesuatu hunalika yang ada di sana. Tapi meskipun tidak memungkinkan, tetap saya mengumpulkan sebagian ya, apa yang terkait dengan puasa. Wala'allallahu ta'ala dan mudah-mudahan Allah ta'ala yuwaffiquni fil mudhari ya, wafaqa yuwafiku. Yuwafikuni itu memberikan pertolongan kepadaku fitop atisaniati di dalam cetakan yang kedua ini. Nah, ini pada cetak mungkin yang pertama dan yang kedua nih ya. Ini istiqsoi jami'i dalika ilastis
istiqsai jami dzalika, pada menyelesaikan semuanya itu. Jadi ini istakso yastaksi istiqsoan, sama dengan istighfaro yastaghfiru istighfaron. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, lasami uddu'ai, sungguh dat yang mendengar doa-doa hambanya. Wa mujibur rojai, dan dat yang memberikan ijabah terhadap harapan-harapan hambanya. Paham ya? Isinya paham? Nah, silakan yang mau ditanyakan, baik isinya maupun struktur kalimatnya. Silakan. Niki ghoirun ini bukan mubtada, bukan ghoiro. Bukan. Ghoiro ini ya bisa dijadikan maf'ul mutlaknya, ini maf'ul. Nah, bayanan kafian, penjelasan yang mencukupi, ghaira anna, akan tetapi ya ini sama dengan apa ya, lakin artinya ini, akan tetapi itu kan huruf anu ya, bal sama dengan atap gitu ya. Akan tetapi waktuku tidak luas lidzalika, untuk itu. Makanya dia i'rabnya adalah mansub. Nah, ghaira ini ya dimudhofkan kepada anna, makanya ghaira anna. Mansubnya mengikuti bayanan kafian. Terus mana lagi? Silakan. Anda silakan dilanjutin, Mas Beni. Maudu'u. Maudu'u. Yuktawi ala usulin. Al-fasul awalu umumu tasdinai Sayami. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qad kanat hadhihi ayatul karimatu ala ansyama syar'un amun li hadhihi ummati wa li sa'iril umami qablaha lam takhal anhu lam tukhalli anhu syari'atun samawiyatun di annahu maslahatun basyariyatun asasiyatun wa martabatun kamalun miyatun. Yurshiduna ila hadhil hikmati qauluhu ta'ala la'allakum tattaqun ay la'allakum tablughuna bisyamikum maratibat taqwa allati tantawi biha wiqayatun man benar muniati muniatu minal amrodi wa wiqayatul jawarih minas syahawati wa wiqayatul ukuri minal afkari minas syubuhati wa wiqayatul qulubi minal wasawisi wal aghyari kama
Sayat tadihu. Nah, ya. Kita baca pelan-pelan. Masyru'iyatus shaumi, ini dhofah ya. Disyariatkan ibadah puasa. Jadi masyru' itu maksudnya dianjurkan. Dianjurkannya ibadah puasa. Hadal maudu'u, tema ini mubtada'nya yahtawi. Ini mudhari' ikhtawa yahtawi. Yahtawi itu meliputi ala fusulin atas beberapa fasal. Jadi fusulin ini jamak dari kata faslun. Jadi tema dianjurkannya puasa ini meliputi beberapa pasal. Al-faslul awalu, pasal yang pertama, umumu tasyri'is syiyami, ini dhofah ya. Umumnya disyariatkannya puasa li jami'il umami, kepada segenap umat manusia. Jadi pasal yang pertama ini berbicara terkait bahwa puasa ini diperintahkan kepada umat manusia secara umum. Artinya sebelum Islam hadir itu ibadah puasa sudah dianjurkan kepada umat-umat sebelumnya. Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha ini huruf nida ya. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba, dan wajibake, majhul, alaikum atas kalian asyamu naibul fa'il, ibadah puasa, kama kutiba, sebagaimana diwajibkan apa puasa, alal ladzina, atas orang-orang min qablikum, dari sebelum kalian, la'allakum tattaquna, supaya kalian selalu bertakwa. Nah, ini kadang-kadang banyak yang mengartikan la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini kurang tepat ya. Karena tattaquna ini adalah fi'il mudhari', dia kata kerja. Artinya takwa ini berkaitan dengan perilaku. Supaya orang yang berpuasa itu perilakunya itu selalu terdorong untuk selalu bertakwa. Jadi jangan diartikan supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini seringnya begitu. Karena ini kata kerja ya, ittaqo yattaqi. Kemudian domirnya antum adalah yattaqi yattaqiyan, yattaquna tattaqi tattaqiyani tattakuna. Domirnya antum. Ini sorob kiasi ya. Jadi ini adalah dasar berkaitan bahwa ibadah puasa ini dianjurkan juga kepada umat sebelum umat Islam. Makanya tema yang pertama ini adalah, atau pasal yang pertama, umumnya disyariatkannya ibadah puasa pada segenap umat manusia. Faqad dalat, maka sungguh menunjukkan hadhil ayatul karimatu, ayat yang mulia ini. Jadi kalau qad kemudian mengiringi fi'il madhi itu artinya sungguh-sungguh. Kalau bahasa Jawa teman-teman. Tapi kalau mengiringi fi'il mudhari artinya adalah kadang-kadang atau terkadang. Ala annasyama, bahwasanya puasa syar'un, adalah syariat amun, yang umum, lihadihil ummati, untuk umat ini, walisa iril umami, dan pada umat-umat yang lain qabla, sebelum Islam. Jadi ayat tadi ya ayyuhalladzina amanu itu menunjukkan bahwa puasa itu adalah syariat yang sifatnya umum pada umat manusia,
pada umat ini artinya umat Islam dan pada umat-umat yang lain sebelum datangnya Islam. Jadi ayat di atas itu bukan hanya menunjukkan kepada umat Islam. Lam tukhalli yang tidak lepas anhu darinya syariatun samawiyatun, syariat samawiyatun kang bangsa langit. Artinya syariat puasa ini ya kalau kang bangsa langit itu artinya melalui proses para malaikat yang menyampaikan yang datangnya dari Allah. Makanya sering ditulis oleh para penulis ada agama samawi, ada agama ardi. Kalau agama samawi itu Islam, Yahudi, kemudian Nasrani, itu ya. Li'annahu karena sesungguhnya ia maslahatun terdapat kebaikan basyariatun kang bangsa manusia. Jadi alasannya apa? Kenapa puasa itu disyariatkan secara umum tidak cuma umat Islam, tapi sebelum hadirnya Islam umat juga diwajibkan berpuasa karena terdapat maslahah basyariah. Jadi kemaslahatan kang bangsa manusia, asasiyatun kang bangsa asasi. Artinya maslahat yang sangat urgen bagi diri manusia. Wa martabatun dan martabat kamalun yang sempurna samiyatun yang tinggi. Jadi tidak cuma sebatas maslahat basyariah yang asasi, tapi juga bisa menyampaikan yang bersangkutan kepada martabat yang sempurna, martabat yang tinggi. Yursiduna menunjukkan kepada kami, Allah menunjukkan kepada kami ila hadil hikmati pada hikmah ini. Yursiduna menunjukkan pada kami ila hadil hikmati pada hikmah ini qauluhu ta'ala apa firman Allah, yaitu narasi la'allakum tattaqun, supaya kalian selalu bertakwa. Nah, makanya fiilnya pakai fiil mudhari. Karena fiil mudhari itu menyimpan makna sedang dan akan. Artinya ketika orang itu melakukan ibadah puasa, pada saat puasa ya bertakwa, harapannya setelah puasa juga selalu bertakwa. Jadi takwa ini terbangun pada saat ia berpuasa dan seterusnya. Jadi enggak pada saat puasa aja. Makanya kalimatnya pakai fi'il mudhari, la'allakum tattaqun. Domirnya adalah antum. Diingat-ingat, la'alla ini artinya supaya. Akan tetapi fungsinya atau faedahnya adalah litaroji, untuk mengharap sesuatu yang mungkin terjadi. Berbeda dengan laita. Kalau laita itu artinya juga sama, supaya. Akan tetapi mengharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Misalnya ayat gini, ya laitani kuntu turaba, kan begitu ya. Nah, itu kan di surat An-Naba itu ya. Jadi begitu orang-orang kafir itu melihat api yang luar biasa dahsyatnya, dia langsung ngomong, ya laitani kuntu turaba. Kalau dalam bahasa kita itu mindah niyo, nek aku iki dadi tanah wae dibakar juga nggak terasa panas. Nah, itu kan harapan yang tidak mungkin terjadi, makanya pakai kata laita. Ya. Artinya la'allakum supaya kalian tablughuna, sampai kalian sampai bisyamikum dengan puasa kalian marotibat takwa, pada tingkatan-tingkatan takwa. Jadi kalimat la'allakum tattaqun itu maksudnya la'allakum tablughuna bisyamikum marotibat takwa.
Jadi puasa yang kita lakukan ini kita bisa berharap agar kita ini sampai kepada tingkatan-tingkatan takwa, artinya berjenjang gitu loh. Bukan mak jegagi langsung khusyuk gitu ya, bertahap. Makanya kalimatnya jamak marotiba takwa, tingkatan takwa. Mungkin misalnya dari sisi sholat yang tadinya kadang sering bolong kemudian nggak pernah bolong. Setelah tertib sholatnya bisa dilaksanakan dengan berjamaah. Nah ini maksudnya tingkatan-tingkatan takwa. Sebab kadang-kadang kalau mak jegagik itu nggak tahan lama. Tahu-tahu mak jegagik khusyuk jamaah setiap waktu. Genep setahun kedua libur. Nah itu maksudnya puasanya tidak mengarahkan atau sampai kepada martabat takwa. Allati tantawi, yang terlipat fiha di dalamnya alwiqayatul muni'atu, mencegah hal-hal yang terlarang. Ya. Jadi maksudnya tingkatan takwa ini yang terlibat di dalamnya itu dari puasa tadi itu bisa menjaga hal-hal yang terlarang. Pertama, wiqayatul jismi, menjaga tubuh minal amrodi, dari beberapa penyakit. Jadi puasa yang kita lakukan ini bisa menjaga penyakit pada tubuh kita, itu Pak. Makanya tadi dikatakan puasa ini diwajibkan pada semua umat, dia syariatun amiyah. Ya, kalau kita pikir yang namanya penyakit itu datangnya dari makanan, Pak. Makanya dengan hadirnya syariat puasa, makan kita jadi teratur, tidak asal makan. Tapi kadang-kadang setelah lepas puasa juga enggak teratur lagi. Kemudian wawiqayatul jawarihi, dan menjaga anggota tubuh minas syahwati, dari syahwat. Jadi kalau orang itu berpuasa, itu anggota tubuhnya bisa terjaga. Nafsu seksualnya juga turun. Ya turun. Ya paling enggak meskipun enggak banyak pasti turun. Meskipun hanya sekedar, kalau tadinya itu sering 440 misalnya, bisa turun jadi voltasenya menjadi 900. Yang tadinya 900 turun jadi 4,5. Nah, kalau sudah 4,5 ya pol turun jadi welut. Kemudian lagi wawiqayatul ukuli, dan menjaga akal, anil minal afkari, dari pemikiran minas syubuhati, dari hal-hal yang jubhat. Jadi akalnya ini terjaga ketika orang itu berpuasa, akalnya ini terjaga dari pikiran yang aneh-aneh. Ya, ada panganan, waduh, mau dimakan karena dia puasa, dia nggak berani. Jadi pikiran-pikiran yang aneh-aneh, yang ngoyo-woro itu bisa tertahan dikarenakan ibadah puasa yang ia lakukan. Asal puasanya betul-betul diresapi, tidak hanya sebatas jaga lapar. Wawiqayatul qulubi, dan menjaga hati minal wasawisi, dari rasa was-was, wal aghyari, dan keraguan-raguan. Jadi orang itu kalau berpuasa, rasa was-wasnya itu hilang. Artinya bisikan-bisikan setan yang ada dalam hati kita itu hilang. Kama sayat tadihu, ini fil mudhari ya. Ittadoha yattadihu, kemudian dikasih huruf sin yang artinya adalah akan, ya. Kama sayat tadihu, kalau ada fil mudhari kok masih dikasih huruf sin yang artinya akan, itu berarti akannya itu kuat gitu loh, dibanding hanya kama yattadihu. Sebagaimana akan dijelaskan ba'da dzalika, sebagian hal itu insyaallah taala, jika Allah mengendaki. Artinya apa yang dibicarakan di dalam paragraf ini, narasi ini akan dijelaskan oleh penulis sebagiannya,
sebagian akan dijelaskan oleh penulis insya Allah dalam bab-bab berikutnya. Paham? Nah, mana yang tidak paham silakan ditanyakan. Al-faslul awal. Niku asyami sifat nggih. Asyam ini kan jadi masdar soma ini ada dua ya. Ada soma yasumu sauman, ada soma yasumu siaman. Nah, kalau sauman itu namanya masdar kiasi. Tapi kalau siaman itu masdar simai. Artinya memang kalimat siam itu dipakai di dalam hadis maupun Al-Qur'an. Tapi kalau misalnya di situ pakai saum itu berarti masdarnya masdar kiasi. Soma yasumu sauman sama dengan sona yasunu saunan. Koma yakumu kauman. Nah, itu kiasi. Nah, tapi misalnya koma yakumu kiaman berarti masdarnya pakai simai. Karena kata kiam ini juga dipakai di dalam Al-Qur'an dan hadis. Kalau koma ini kebanyakan yang dipakai itu kiam, bukan kaum. Soalnya kalau pakai kauman itu mirip nanti kaum dianggap itu isim kalimat kaum. Tapi kalau soma itu dua-duanya sama. Simai dipakai, kiasi juga dipakai. Paham? Nah, jadi ini kebetulan yang dipakai adalah simainya. Yang kedua di atas lakum tatakun itu narasi lakum saja. Nah, Niku wa martabatun niku kedudukannya apa nih? Wa martabatun ini atap kepada maslahatun. Maslahatun ini kan khobarnya anna. Nah, anna ini khobarnya kan apa istilahnya? Tansibul isma wa tarfaul khobar. Nah, isimnya anna itu bentuknya domir mutasil yaitu hu, khobarnya adalah mas li anna maslahatun. Innallaha ghafurun, annallaha ghafurun. Nah, kemudian wa martabatun itu atap kepada maslahatun. Nah, belakangnya itu adalah sifat. Fajam an-nasa fi baitil muqaddas. Fi baitil maqdis. Fi baitil maqdis. Famtala'ul masjid. Famtala'a. Famtala'al masjid. Amarakum anta'adu bihinna. Nah, ada ya. Nah. Wa mimma dan dari sesuatu ya dulu yang menunjukkan ala faridoti syami atas wajibnya berpuasa lada jami isyara'i pada semua syariat al-ilahiyati kang bangsa ilahiyat atau ketuhanan. Jadi maksudnya penulis ini menjelaskan ada sesuatu yang menunjukkan diwajibkannya puasa kepada syariat sing bangsa ilahiyat, artinya syariat yang turun dari langit tadi, samawi ya. Yaitu al-hadisu. Nah, ini badal ya atau badal bayannya dari kata ma. Al-hadisu hadis alladzi rawahu yang meriwayatkannya At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi. Anil Al-Haris Al-Asy'ari dari sahabat Al-Haris Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala ia berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha sesungguhnya Allah Tabaraka yang maha berkah wa ta'ala dan maha tinggi amaro memerintahkan Yahya bin Zakaria yaitu Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam, mudah-mudahan pada keduanya keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diingat-ingat, kalau kalimatnya itu domirnya tasniyah alaihima berarti Yahya dan Zakaria ini keduanya adalah seorang nabi. Makanya alaihimas salam. Di dalam sahabat juga begitu. Nanti kalau misalnya ada hadis
Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, ini domirnya kan pakai domir tasniyah. Oh, berarti Ibnu Umar itu anaknya Umar yang berupa Abdullah juga sahabat, Umar juga sahabat. Makanya domirnya pakai radhiyallahu anhuma. Kalau selama ini kan radhiyallahu anhu. Ini harus bisa menjelaskan. Karena tidak semua jamaah itu wong bodoh kabeh. Nah, kita ceramah an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Kalau ada yang nanya begitu, siapa tahu ada. Nah, karena tidak semua jamaah kan wong bodoh kabeh. Siapa tahu dia tahu soal nahwu sehingga ditanyakan. Bi khamsi kalimatin dengan 5 kalimat. Ayak malabiha agar keduanya mengamalkan atau Yahya bin Zakaria mengamalkan biha dengan 5 kalimat. Wa ya'muru dan Allah perintah Bani Israel kepada Bani Israel ayak malu agar mereka mengamalkan biha dengan 5 kalimat itu. Fa jamaah kemudian berkumpul an-nasu manusia fi Baitul Maqdis di Baitul Maqdis. Nah, ini Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Famtala'a, kemudian penuh al-masjidu masjid. Jadi banyak orang yang berkumpul di Baitul Maqdis. Nah, ini Masjidil Aqsa nih ya, sampai masjidnya ini penuh. Waqa'adu dan mereka duduk ala surfi di atas ketinggian, artinya agak duduk di agak tinggi, bukan lesehan lah. Nah, ya, bukan lesehan. Faqala kemudian ia berkata, innallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala amaroni itu memerintahkan sapa Allah ni ing ingsun bi khamsi kalimatin dengan 5 kalimat an a'mala agar saya mengamalkan biya dengan kalimat wa an amara dan agar saya memerintahkan kum pada kalian antak malu agar supaya kalian mengamalkan bihinna dengan 5 perkara tadi. Nah, ini hadis cuman cerita pada saat Nabi Yahya dan Nabi Yahya bin Zakaria memberikan instruksi kepada umatnya pada saat itu ketika kumpul di masjid mana itu di Baitul Maqdis. Jadi masjid itu zaman Nabi Zakaria ya. Apa Masjidil Aqsa-nya itu sudah ada, apa masih berbentuk Baitul Maqdis? Kalau Baitul Maqdis itu kan rumah yang disucikan. Mungkin ini kalimatnya wamtala al masjid itu mungkin itu yang menjadi lingkup masjid sekarang ini. Paham ya isinya? Ada pertanyaan? Silakan. Ini penjelasannya yang di bawahnya ya, belum ya? Yang 5 itu belum? Belum. Ini baru pengantarnya. Yang 5 perkaya bawahnya ini. Enggak ada. Ada yang menanyakan? Nahwunya ini penting ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Misalnya tadi yang bacanya kurang pas, ini kira-kira apa yang pas? Fajama'an nas, maka mengumpuli sapa manusia. Nasnya itu maf'ul apa? Fa'il. Fajama'a kemudian kumpul an-nasu sapa menungso. Fa'ilnya jamaah. Fi Baitil Maqdisi jar majrur. Famtala'a fi'il madhi al masjidu fa'il. Jadi fa-nya di sini adalah fa atap. Nah, ya. Itu nggak bisa dikatakan masjid nih. Apa? Kok
Ini kan isim alam gitu. Apanya? Isim makan gitu. Yang mana? Masjidu. Al-masjidu. Masjid. Al-masjidu. Nah, penuh al-masjidu masjid. Nah, Al-masjidu itu al-masjidu ya masjid. isim makan gitu. Jadi masjid ini masuk kategori simai ya. Simai. Kalau diartikan itu kan tempat sujud. Nah, tapi seharusnya masjid, tapi sudah tertulis di dalam Al-Quran itu masjid. Bedanya itu ngapa? Kalau simai ya nggak bisa, jangan dikiasi no. Karena simai, Dengan madrasah itu. ya beda. Kalau madrasah ini kan kiasi. Nah, madrason itu adalah isim zaman. Masjid ini juga isim zaman tapi bentuknya simai. Ya nggak bisa. Nah, kayak gitulah. Namanya simai itu tertulis di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi ya si masjid begitu. Tapi ada kalimat yang simainya ada, kiasinya juga ada, seperti soma tadi. Paham? Nah yuk dilanjutin Mas pakai Awalahunna gitu. awaluhunna anta budullaha wala tusyriku anta budu agar kalian menyembah Allah kepada Allah, wala tusyriku dan janganlah kalian mensekutukan bihi dengan Allah syai'an pada sesuatu. Jadi yang pertama perintah dari Nabi Yahya kepada umatnya jangan menyembah kepada Allah, beribadah, kemudian jangan mensekutukannya. Wa inna masalaman dan sesungguhnya perumpamaan orang asroka yang mensekutukan billahi dengan Allah, kama sali rojulin itu seperti seseorang istaro kang tuku abdan ing hamba atau budak min kholisi malihi dari murninya hartanya, dari murni hartanya, bidahabin dengan emas, awarikin atau mata uang. Fakola kemudian ia berkata, hadihi dari ini rumahku, wahadihi amali dan ini adalah pekerjaanku. Fa'mal maka kerjakanlah, wa'di dan pegangilah, ilayya untuk saya. Nah, maksudnya begini ya. Jadi penulis memberikan perumpamaan Nabi Yahya bahwa perumpamaan orang yang berbuat syirik atau mensekutukan kepada Allah itu enggak jauh beda seperti seorang yang membeli budak dengan harta yang dimiliki kholis. Itu artinya betul-betul harta sing golek iki tenanan, dalam artinya keluar keringet jagung-jagung. Kerja dagang tenan, tani tenan gitu ya. Entah itu berupa emas atau mata uang. Kemudian dia berkata setelah budak itu tadi dibeli, dibawa pulang, ngomong, iki omahku, iki pekerjaanku, profesiku, kalau pagi begini, sore begini. Nah, tolong setelah kamu di sini dikerjakan. Artinya rumah saya ini dijaga dengan baik. Jangan sok minggat aja kamu. Nah, ini pekerjaan saya kalau pagi seperti ini. Itu bunga itu disirami, itu hewan dikasih makan. Paham? Paham. Nah, budaknya ngomong gitu nggih. Nah, tapi ternyata apa? Fakana mongko ono yak malu. Fakana mongko ono apa budak yak malu menjalankan wayudi dan bekerja ila ghairi sayyidi pada selain pemiliknya. Wes diomongi kayak gitu, ternyata malah dia bekerja bukan untuk tuannya yang membeli dia tadi, tapi ternyata kerjaannya itu malah untuk orang lain. Nah, itulah dianggap orang-orang
yang berbuat syirik. Makanya fa'ayyukum, kemudian bagaimana kalian yardo ridho ayakuna, jika ada abdu hambanya kandalika seperti itu. Akhirnya pertanyaannya, ya kuwi apa kira-kira ridho nek duwe budak kok malah kaya ngono. Wis kerja peng-pengan malah kembange wong sing disirami. Nah, kembange juragane dijarno. Ayame wong liya sing dikai makan, ayame juragane dijarno. Apa kowe ridho kira-kira? Nah, orang yang mensekutukan Allah itu diibaratkan seperti itu. Paham? Nah, mana yang mau ditanyakan? Saya itu tadi kejebak di amar itu ada wawu atop nih. Mana? Yang fa'mal wati itu tuh saya kira Wati itu fi'il amar ya. saya kira wakunya wawu gabungan. Nah, wawu atop. famal wati itu kan dengan adanya kan Ati. wa af'il lah. Af'il. Ada ya'di. Nah, amarnya idi. Nah, kemudian ada wawunya karena dia hamzahnya hamzah wasol jadi wa'di. Ada ya'di, idi. Jadinya wa'di. Wati itu senes apa jenenge perempuan. Ya bukan. Bukan wakda kan? Bukan wa'di. Itu kan namanya if'il. If'il kan waf'il. Nah, itu wa'di asalnya begitu. Huruf terakhir yang mati tidak tertulis. Wa'di. Memang kalimat-kalimat yang ada huruf ilatnya ini dipelajari secara khusus. Nah, kalau saya dulu itu pelajaran namanya i'lal. I'lal itu bahas kalimat-kalimat yang ada huruf ilatnya, ada wawunya, ada alifnya, ada yaknya, baik itu di awal, di tengah atau di akhir. Ngapalinya nih. Ya diapali memang, diapalno. Pelajaran i'lal namanya. Nah, sekarang ini juga ada kitabnya tersendiri, ya diajarkan di pesantren-pesantren NU masih sampai sekarang. I'lal. Sona asluhu sowana, kola asluhu kowala. Mana fi'il mudhari ya, ana fi'il isim fa'il ya. Qailun asluhu qawilun. Nah, itu di asalnya begini. Nah, ini. Seperti wa'di ini. Ada lagi? Silakan. Isinya paham nggak? Isinya? Paham isinya? Nah, berikutnya Pak Hamim. Yansobu wajhahu nah, ada satu bu ilalinya. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Ta'ala ini ya, amarakum, itu khobarnya inna, Allah memerintahkan pada kalian bisolati dengan sholat. Fa'idha sholaitum, kemudian jika kalian sholat, fala taltafitu, maka jangan berpaling. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yansobu, menghadapkan wajhahu, wajahnya, liwajihi abdihi, pada wajah hambanya, fi sholatihi, di dalam sholatnya, malam yaltafit, selama ia tidak berpaling. Nah, itu ya. Jadi maksudnya Allah ini kan memerintahkan kita ini untuk sholat. Makanya kita diharapkan kalau sholat jangan berpaling. Itu dikarenakan ketika kita ini sholat,
Allah menghadapkan wajahnya ke kita selama kita tidak berpaling. Yang berpaling di sini bukan berpaling wajahnya, tapi hatinya. Allahu Akbar. Makanya dalam hadis itu, anta budallaha ka'annaka tarohu. Jika kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Wa illam takun tarohu, jika kamu tidak melihatnya, fa innahu yaroka, sungguhnya Allah melihatmu. Sehingga hati kita ini tidak iltifat, tidak berpaling. Tapi jangan nyudeng orang. Meskipun dia ini, kalau sholat itu yang menghadap kiblat kan dadanya. Misalnya ada sholat di masjid ini, dia baru kredit motor misalnya. Masjid itu rawan, Allahu Akbar. Ini menghadap kiblat tapi wajahnya begini. Nah, ini sah sholatnya. Jangan dituduh kalau dia itu iltifat. Kita ini fokus kepada Allah, wajah Allah itu dihadapkan ke kita. Tapi kalau kita iltifat ya dia ikut iltifat, nggak dianggap gitu loh. Jangan sholat karena ada mertuanya, dan dianggap wong rajin sholat. Wih mantuk kuwi calon wong alim, gitu. Jadi intinya sholat kita seperti itu. Paham isinya? Mana yang ulil tanyakan kalimatnya? Jadi lanya ini lanahi ya. Kalau lanahi itu artinya jangan. Lam ini huruf jazm, yaltafid dibaca jazm sukun. Lam yaltafid, iltaf. Isinya sudah kalimat-kalimatnya. Ajaba ya'jibu. Hunya itu domir mutasil huwa. Hunya kembali pada seseorang ya. Ada, silakan lanjutin Mas Bani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amarakum bis shadaqati fa inna mathala dzalika kamathali rajulin asarahu bil udwi asarahul adu adu fa awfatu yadayhi ila ankihi ila unukihi wa qaddimu liyadribu an kihi faqala ana abdi minkum bil qalili wal katiri fafatiya nafsahu minhum ya. Wa amarakum dan Allah memerintahkan kalian bisodakoti dengan sodakoh. Fa inna masalah dalika, sesungguhnya perumpamaan hal itu kama sali rojulin, itu seperti seseorang asaro kang nawan hu ing rojul al aduwu musuh fa'ausaku, kemudian mereka memerintahkan yadaihi kedua tangannya, memerintahkan meletakkan maksudnya ila unukihi kepada apa ini? Punggung. Wakot damu, kemudian mereka mendorong ke depannya liyadribu, karena ia mau memukul unukohu, punggungnya. Harimanya begini, sedekah itu, perumpamaan orang sedekah itu seperti seorang laki-laki yang ditawan oleh musuhnya. Karena dia ditawan, kemudian diperintahkan agar dua tangannya ditaruh di punggungnya, kemudian disuruh gebuk punggungnya. Nah gitu ya. Misalnya Pak Amim ditawan, tak tawan saya, tangan kamu taruh punggung ini, terus dorong
bubuk gegere. Nah setelah itu fakola kemudian ia berkata, laki-laki tadi, ana afdi, saya akan menebus mingkum dari kalian bil kolili dengan harga rendah wal kasih dengan harga tinggi. Wah jadi gebuki aku harus tak tebus. Regane piro wae, rega murah tak tebus, larang tak tebus. Nah, terus. Fafadia kemudian ia menebus nafsahu dirinya minhum dari mereka. Nah itu maksudnya begini Pak, orang yang bersedekah itu seperti orang seperti itu. Nah, artinya Pak Amim yang tadinya saya tawan, dua tangannya saya suruh naruh di punggung, kemudian tak dorong, tak gebuk, begitu tak sekali langsung dia ngomong, woi jangan gebuk, woi tak tebuse, apaku tak tebuse dewa piro regane. Nah kemudian sing gebuk musuh yang nawan tadi 10 juta, enggak masalah. Nah, ya seperti itu, nebus awake dhewe. Nah, itu maksudnya begini, kalau orang sedekah itu sebetulnya kembalinya kepada diri dia. Intinya begitu, Pak, bukan ke orang lain. Makanya ada perumpamaan yang lain, orang sedekah itu seperti orang potong rambut. Rambutnya cukur itu kan sekilas hilang, tapi tumbuhnya semakin lebat. Nah, itu anekdot yang lain. Tapi perumpamaan ini seperti nebus dirinya sendiri. Nah, jadi kembalinya kepada diri dan keluarganya. Nah seperti itu tadi, orang yang sedekah itu ya kalau awal-awal kelihatan habis. 1 juta kayak 500 juga 500, tapi tumbuhnya semakin lebat rambut itu. Makanya orang sedekah itu seperti nebus dirinya sendiri ketika dia ditawan oleh musuhnya. Paham? Nah, mana yang ditanyakan? Mirip akekah berarti. Hah? Mirip akekah. Mirip? Akekah. Ya akekah itu ya juga sedekah juga. Nah ini sedekah kan sedekah secara umum. Ada Akekah berarti nggak tebus nih. kalau sedekah ini kan ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Kalau yang wajib itu berupa zakat, sunnah di luar zakat. Nah, jadi kalau bicara akekah itu sub dari sedekah, sub bagian. Artinya nggak akekah nggak apa-apa. Hah? Ya orang masalah karena dia sunnah. Ada sunnah. Makanya begini, ketika banyak yang bicara sunnah Nabi ini ujung-ujungnya sunnah fikihnya hilang gitu loh. Memang sebetulnya min plus dalam arti gini, ketika orang menekankan sunnah Nabi ini ada dorongan tersendiri dalam hati. Tapi kalau sunnah fikih kelemahannya memang ya alah sunnah wae kok, orang dijalani juga ada masalah. Gitu. Nah, makanya kalau bisa dipadukan ya sunnah Nabi ya sunnah fikih. Kalau hanya sunnah Nabi ujungnya kaku, Pak. Nah, kalau kaku ya nggak bagus orang ibadah kok kaku. Nah kalau akekah belum tebus jadi kan kaku. Orang ini korban belum akekah, jadi ada yang punya. Ada yang tanyakan lagi? Silakan. Ada yang tanyakan lagi? Silakan. Ya, silakan Pak Amim, lanjut Pak Amim. Adwa fi isrihi siroan ala hisnin hasinin
minhum kadzalikal abdu La yukhrizu la khrizu. yukhrizu nafsahu minasyaitani illa bi dzikrillah ta'ala. Nah, ada ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ini yang kelima ya. Wa amaro dan merintah kum ing kalian. Nah, Allah merintah pada kalian antal kuru agar kalian dzikir, ingat Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala. Dzikirnya ini fa inna misla dalika, maka sesungguhnya perumpamaan itu kama sali rojulin seperti seorang laki-laki kharaja yang mengeluarkan al-adwa musuhnya fi isrihi dari tahanannya siroan secara cepat hatta ida ata sampai ketika ia datang ala hisnin atas tahanan hasinin yang kokoh fa'ahroza kemudian ia menjaga nafsahu dirinya minhum dari mereka. Jadi maksudnya gini Pak, orang yang zikir kepada Allah itu nggak jauh beda seperti seorang laki-laki yang mengeluarkan musuhnya untuk dipindah secara cepat. Waktu tahanan kan lagi rame pindah. Wah, ruwet itu pindah. Nah, begitu dipindah sudah mau dimasukkan ke dalam tahanan yang paling kokoh. Nah, kemudian ia menjaga dirinya dari mereka. Ya namanya tahanan Pak, ketika dia baru dipindah dimasukkan di ngone sel sing wonge akeh, kan mesti hati-hati jaga supaya jangan sampai dia dipermak karo tahanan lama kan gitu Pak. Makanya itu fa'ahroja, dia jaga dirinya. Jaga diri dalam arti yo kelihatan santun. Kayak siapa dulu? Bukan, ini yang kita tengok yang punya pondok Natar itu. Itu kakak-kakaknya kan baru masuk Islam gua buki karena Nabi namanya sampai bengep itu cerita itu. Itu udah biasa terjadi di lapas. Adiknya Adib. Itu pertama kali masuk kakaknya ngomong cerita jual tasi Nabi lama. Nah kondisi seperti itu orang yang dikira seperti itu, begitu masuk dia menjaga dirinya. Kadalikal abdu, bagaimana seorang hamba la yukhrizu tidak bisa menjaga nafsahu dirinya minasyaitoni dari setan illa bidzikrillah ta'ala kecuali dengan zikir kepada Allah. Jadi artinya zikir ini ya menjaga dari godaan setan. Cuman kadang-kadang ini zikir secara luas Pak ya. Bukan zikir yang subhanallah, subhanallah, bukan itu. Itu kalimat zikir. Nah, ini maksud zikir di sini itu adalah menjaga diri dari setan. Artinya kalau ada peluang-peluang untuk berbuat curang dia nggak mau. Nah, itu yang dimaksud zikir di situ, bukan zikir yang subhanallah, itu ucapan zikir. Berarti itu kan sami sebenarnya antara ucapan zikir dengan zikir kauli berkali sebenarnya dengan zikir hati. Yang dimaksud narasi di sini itu zikir fi'li. Kalau yang tadi ucapan zikir tadi. Nah, kalau misalnya dijadikan satu, artinya satu kesatuan, itu harapannya begitu. Jadi ketika kalimat kita ini mengucapkan subhanallah walhamdulillah, itu dibarengi, jangan kita mengucapkan walhamdulillah wa sholate ora tau ya padha wae kan gitu Pak. Makanya ya kalau bisa memang ya satu kesatuan. Ya zikir qauli, ya zikir fi'li, enggak bisa dipisahkan. Satu kesatuan. Satu kesatuan itu enggak bisa dipisahkan. Artinya kan walaupun itu lapat zikir, tapi ketika kita menjalankannya dengan benar-benar dijalankan kan artinya menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan. Nggih sami. Padha karo gini Pak, ajaran Thariqah itu kan begini, syariat dan hakikat kan ngono.
Kalau syariatnya orang haji, awake digone Mekah, tawaf, wukuf, itu haji syariat. Tapi kalau haji tawaf itu di sini. Haji hakikat itu ya hakikatnya haji ini. Itu loh. Misalnya lempar jumroh. Nah, syariatnya kan badannya dibawa ke sana, ngambil batu dilemparkan. Nah, istilahnya ngelempar setan kan gitu. Nah, setannya kena apa enggak ketika dilempar? Kan timbul pertanyaan. Nah, jadi jangan itunya. Nah, tapi ngelempar setan itu supaya setan itu jauh dari diri kita. Itu haji hakikat. Jangan setelah pulang dari haji malah nggak karuan. Nah, ini berarti hajinya hanya syariat. Makanya kalau di kita itu ada tasawuf, ada torekot, itu arahnya ke sana. Makanya orang yang sudah mau masuk torekot, misalnya kayak yang kemarin Kiai Halwani ketuanya itu kan nanti ada dikir-dikir. Nah, itu potretnya itu nanti dari wujud perilaku keseharian itu tadi, harapannya ke sana. Makanya kalau orang sudah masuk hakikat ya memang kudune semakin khusyuk perilakunya. Paham ya? Jadi ada dikir qauli, ada dikir fi'li. Ada pertanyaan lagi? Jadi ini 5 instruksi dari Nabi Yahya. Nabi Yahya itu anaknya Nabi Zakaria, makanya Yahya bin Zakaria. Cuman matinya di umur 25. Alhamdulillah saya udah lewat. Nah, jadi enggak sama 25. Ada lagi? Kalimat-kalimatnya ini supaya nanti kita bisa baca kitab sendiri. Hingga kiai-kiai NU, Ustadz NU bisa maca kitab kabeh. Harapannya begitu. Loh, kalau di NU itu udah budaya kok, Pak. Kalau di NU udah budaya, bisa maca kitab ta ora? Nah, takonane iki ngono. Kalau di NU itu. Tapi NU di Jawa ya mesti pertanyaannya begitu. Mondok kowe. Kowe iki tapi iso tenan ta ora? Takonane iki ngono. Oh, biasa-biasa. Kowe pinter. Makanya kalimat-kalimatnya ditanyakan. Jadi ngajinya tidak cuma sekedar ngaji isinya, tapi termasuk struktur kalimatnya. Jadi ada 5 perintah ini selalu disambung kali huruf atau wawu. Disambung nganggo huruf atau. Iya. Maksudnya kalau wawu ini kan limutlaqil jam'i. Limutlaqil jam'i itu artinya mutlaknya kesatuan, sehingga yang pertama ke yang kedua disambungi pakai huruf atau wawu. Sehingga antara yang pertama dan yang kedua itu nyambung, satu kesatuan menjadi satu. Makanya dikasih wawu atap. Kalau dia tidak ada kalimat depannya berarti bukan wawu atap tapi wawu istiqnaf atau wawu permulaan kata. Kalau wawu permulaan kata ya nggak usah diartikan. Jadi nggak ada artikan ya kalau permulaan kata. Nggak usah diartikan, tapi kalau mau diartikan dan sih nggak apa-apa. Karena di sini kan amar hukum, berarti jelas atap kan ini. Iya, jelas atap. Ya atapnya kepada awaluhunna tadi, karena tidak dikasih wasanihinna wasalisuhunna. Dilanjutin di polling isar gitu ya. Nah, kalau polling isar, silakan. Aslongan. Fasyamu masruhun lada. Syara'illahi. Ya, syara'illahi ta'ala. Walakin tahtalifu iddatuhu wa qatuhu fa fi ba'dus syara'i. Fardun siyamid dahri. Fardus siyamid dahri. Fardus siyamud dahri.
kama waroda an syariati Nuhin alaihi salatu wassalam wadhalika mana limunasabati wadhalika limunasabati ajsamihim al-qawiyati wa fi ba'di syara'i fardu siyami khamsina yauman wa hakada. Ada fasyamu mongko utawi puasa ya. Masru'un itu disyariatkan lada syara'i illahi ta'ala menurut syariat Allah Ta'ala. Dengan demikian makanya puasa ini adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Walakin tahtalifu akan tetapi berbeda iddatuhu jumlahnya wa auqatuhu dan waktunya. Karena puasa itu syariat dari Allah semuanya, cuman yang beda itu bilangannya dan waktunya. Fa fi ba'di syara'i, kemudian di dalam sebagian syariat fardu siyamid dahri ada kewajiban puasa selamanya. Tapi bukan kita. Jadi ada syariat puasa kepada umat sebelum kita yang selamanya. Kama waroda sebagaimana yang datang an syariati Nuhin dari syariat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi syariatnya Nabi Nuh puasa selamanya. Wadalika dan hal itu limuna sabati ajsamihim karena sesuainya tubuh mereka al-qawiyati yang kuat. Nah, jadi kok puasa kok selamanya itu ini disesuaikan dengan fisik umat Nabi Nuh yang tinggi besar. Nah, kalau fisik kita ya nggak mungkin kan. Apalagi udah umur 50. Nah, kena angin sedikit udah bayuk-bayuk. Nah, suruh puasa selamanya. Nah, bisa. Wa fi ba'di syara'i dan di sebagian syariat yang lain fardu siyami khamsina diwajibkannya puasa 50 yauman dalam hal harinya wahakada dan seterusnya. Ada yang 50 hari ada. Nanti umat-umat sebelum umat Islam. Kalau umat Islam ini ya 1 bulan udah cukup. Nah, berarti kalau kayak puasa Nabi Daud, tahu kan puasa termasuk ajarannya Nabi Daud berarti? Apa Nabi Daud, tapi itu untuk kita sunnah. Sunnah itu artinya kalau mau puasa yang terbaik itu puasa Nabi Daud. Artinya puasa terbaik itu puasa sunnah yang terbaik itu ya puasanya Nabi Daud itu kalau kita mau ngikuti. Baru sunnah-sunnah di bawahnya Senin Kemis dan seterusnya. Nah, tapi kali itu kan lihat kemampuan kita. Kalau kita ini kerjanya nyopir mau puasa kayak gitu ya kelenger. Nah, jadi semuanya sesuai kemampuan. Berarti di atas naon. Puasa naon. Itu sehari puasa sehari buka. Kan yang puasa naon seperti ada saya sehari kan 3 tahun puasa. Itu mah puasa. Makanya gini, kalau kita mau dalil-dalil kayak gitu, itu harus ada yang ngasih jasa, jangan puasa-puasa. Kita ngomong seorang ulama yang kita anggap alim, kemudian tanya, kasih ijazah, ya udah kamu puasa. Nah, tanya itu dari siapa ya? Nah, oh dari guru saya begini-begini, nah gitu. Jadi kita tidak ngawur. Ya artinya begini,
Daud sudah bagus, artinya nggak perlu cari yang puasa darah. Ya sekali puasa sekali enggak. Dulu kan saya yang sering-sering puasa kayak itu, Nusron itu rajin dia puasa-puasa kayak gitu. Sampai sekarang katanya masih. Ya kan masa biar tahu kan katanya seumur hidup kan. Ya iya, sehari puasa sehari muka, sehari puasa sehari muka. Sekali buatan puasa berarti likuan batal kan. Ya niru Nabi Daud seperti itu bukan batal, Pak. Nah kita niru ini kan semampu kita. Kalau mau selamanya ya syukur niru bener. Tapi kalau nggak mampu jangan dipaksakan. Gitu loh. Nah, jadi niru sehari puasa sehari enggak. Itunya yang kita tiru bukan seumur-umurnya. Seumur-umurnya kita akan kondisional. Cuman tekniknya kayak Nabi Daud, tekniknya aja. Jangan seumur-umurnya. Tekniknya sehari puasa sehari tidak. Ada lagi? Lanjut, masih jam lagi Bapak. Nah, silakan Mas Beni. Wa hakana ikhtalafat al-iddatu wal awqatu hisbul Hasbal ikhtilafi. fi isti'dadati wal qabiliyati. Nah, udah sampai itu aja satu alinea. Wahakada dan demikian juga ikhtalafat berbeda al-iddatu bilangannya wal awqatu dan waktunya. Hasabal ikhtilafi dilihat dari sudut pandang perbedaannya fil istidadati bilangannya wal qobaliyati dan masanya. Jadi yang beda itu hanya masa dan jumlahnya. Nah, makanya pesan saya kalau mau dalil-dalil kayak gitu itu harus minta sama guru yang kita anggap alim. Nah, nanti ditanyakan itu dari siapa. Kalau sudah dari siapa otomatis ujungnya ke Nabi gitu loh. Nah itu namanya sanad. Jangan hanya dari siapa, dari Kiai Luqman. Nah, terus dia saya nggak jelas. Ya ini sanad ini kita punya. Sanad itu kalau kita mau puasa-puasa dalil kayak kalau saya belum pernah. Nusron kan saya dulu yang sering nusron ini. Biasanya puasa seperti kan seperti puasa yang punya hajat macam itu. Iya. Yo punya hajat memang Pak. Orang-orang yang dalail itu biasanya memang punya hajat. Nah itunya ada. Kalau nggak ada punya hajat ya nggak puasa dalail. Karena itu kan ada dalailul khairat. Nah, petunjuk-petunjuk kebaikan. Dalail itu artinya petunjuk-petunjuk gitu loh. Tidak cuma sekedar puasa aja. Nanti ada amalia yang diamalkan apa, misalnya baca surat ini selama puasa. Bukan hanya puasa sahur buka tok orang. Dalail pasti di dalamnya ada amalia-amalia yang diamalkan. Cuman pesan saya nanya, jangan nggak nanya. Nanyanya sampai pol ujungnya. Nah, jadinya begitu. Aku dari mbah ini, kiai ini. Nah. Jadi kita menjalani sesuatu itu kuat gitu loh. Enggak Tidak boleh aja melalui bacaan. Ya jangan. Jangan. Makanya kemarin Luqman nanya itu kan saya tanya langsung telepon yang bikin silsilah itu. Nah, ngomong kalau beli lafalnya aja itu berapa no. Oh nanti ku rada awis. Tapi awise niku jasane yang meneliti. Hanya 190 tapi uang itu untuk jasanya meneliti, dia meneliti rono lho Pak. Bukan harga kertasnya segitu. Tapi kalau pakai figura itu dikhawatirkan pecah. Oh gitu ya. Yang apa itu? Sanad Quran tadi. Tapi kalau misalnya ngaji Quran sama saya, sanad saya Saroni udah dipercaya sama Mbak Arwani dan terusnya. Oh saya diajari Saroni 3 tahun, belajar 3 tahun. Ada lagi? Niku nusron niku nasoro nggih. Hah? Nasoro, tenan. Iya songo Nasron, Nusronun. Ora ketemu nggih. Nasoro Nusronun itu kan Iya,
Ya, Nusron saking apa nih? Ya mandine kan Nasoro. Nasoro yansuru nasron, tapi aja Nasoron yansuru nusronan. Padha karo gufron. Gofaro yaghfiru gufron. Ada yang gofaro yaghfiru gufronan. Nama gufron kan sama ada itu. Ya, sama seperti itu. Kalau nasir baru naik. Rajin dia puasa-puasa dalail itu rajin. Namanya dalail artinya kan petunjuk-petunjuk. Biasanya selama puasa itu ada amalia apa, misalnya seminggu sekali harus khatam Qur'annya, bacaannya atau apa itu ada. Bukan puasa aja. Tapi kalau kita ya rata-rata orang yang mau ngapalin Quran disambi dalail begitu. Sambi dalail. Dulu murid saya yang dari sini, dari Al-Hikmah itu ada 5 orang. Yang ngapalinnya cepet, itu gur mandek ning 10 tok. Ceritanya kan yang dari sini itu orang ini orang Sukabumi 1 murid saya dulu itu. Terus orang Tulang Bawang 1. Terus orang Mesuji 1. Terus orang Pesawaran 1. Ada 4 tanahnya. Yang orang dari Tulang Bawang 2. Yang sampai 30 juz itu yang anak dari Pesawaran sama Tulang Bawang. Padahal yang namanya Margo itu ngapalno jarang cepet jare kiai ini. Jadi ini ngapalno 10 juz itu seset cepet dibanding liyane. Tapi ternyata yang pas saya terakhir pulang saya tanya, udah dapat siapa? Niki tinggal juz 30. Mungkin ampun wisuda. Lah sing Margo ni malah wangsul. Modal Margo niku apalane cepet, nembe 10 langsung malah bali. Alhamdulillah sing loro berhasil sampai 30 juz. Yang namanya Di Marianto anak Pesawaran saya enggak nyangka nek sekolah iki cengengesan. Nah, tapi malah iso ngapalno sampai 30 juz. Ya enggak tahu apa dia sambil dalail ya enggak ngerti. Kalau saya memang untuk ngapalin Quran itu bukan nggak ada bakat, berat jaganya, bukan berat ngapalinya, jaganya yang berat. Ayo dilanjutin, Pak Mim. Antasuma Afdolus syahrin ala wa huwa syahrul ramadan wa hadhihi amalu tasri'in lisyam wa aqdu takhirin limaslahatil anami ya. Waqat farodo dan sungguh mewajibkan Allah Ta'ala ala hadhil ummatil Muhammadiyati atas umat Muhammad ini alatihya kang utawi umat Muhammad afdolul umami itu umat yang paling utama. Antasuma agar ia berpuasa afdola syahrin pada bulan yang paling utama fisanati di setiap tahunnya. Jadi kalau umat Muhammad Allah wajibkan agar ia berpuasa 1 bulan. Karena umat Muhammad adalah umat yang paling utama, maka diperintahkan untuk berpuasa puasa 1 bulan di setiap tahunnya. Ala ingatlah wahwa yaitu syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Wahada dan ini akmalu tasri'in, syariat yang paling sempurna lisyami untuk puasa. Dari syariat yang paling sempurna untuk berpuasa.
Wa afdalu takdirin, dan takdir yang paling utama limaslahatil anami, pada kebaikan umat manusia. Jadi sebetulnya puasa ini memang demi kebaikan umat manusia. Saya sendiri aja Pak ya, kalau nggak ada puasa maunya makan aja, ada keletikan pengen ngeletik, ada ngopi pengen ngopi ya. Tapi justru dengan adanya puasa kita dibatasi di siang hari, makanya kita bersyukur. Sebab orang yang hanya makan aja hidupnya, itu ujungnya penyakit. Makan ngemil, badannya melar. Paham isinya? Nah, iya. Ayo Mas Beni dilanjutin terakhir. Bawahnya Rawa Al-Bazzar. Rawa Bazzar an Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an sayyidu syuhuri syahrul Ramadan wa a'dhamuha hurmati Dzulhijjah. Wa ruwiya Tabrani an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sayyidu syuhur syahrul Ramadan wa sayyidul ayyam wa yaumul jum'ati. Nah, ada ya. Rawa Al-Bazzar, Imam Al-Bazzar meriwayatkan an Nabi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an. Hadis marfu', sayyidus syuhur, tuannya bulan, syahrul Ramadan itu bulan Ramadan. Jadi syuhur ini adalah jamak dari kata syahrun. Wa a'dhamuha, bulan yang paling agung, hurmatan, dalam hal kemuliaannya, Dzulhijjah itu bulan Dzulhijjah. Nah, jadi kalau tuannya bulan itu bulan Ramadan, yang paling agung kemuliaannya itu bulan Dzulhijjah. Warawa At-Tabrani, dan Imam At-Tabrani meriwayatkan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ia berkata, sayyidus syuhur, tuannya hari adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Wa sayyidul ayyam, dan tuannya hari yaumul jum'ah itu hari Jumat. Ada pertanyaan? Silakan. Mungkin waktunya, ini kan kitabnya ada 3. Mau kita selesaikan 1 bulan atau gimana? Hah? Hah? 1 bulan ya. Iya, ini selesai dulu. Nah, ini kan asyam, nanti yang kedua fadhailulnya. Misal kalau yang ini setengah bulan selesai, alhamdulillah. Hah? Ya mudah-mudahan 10 hari selesai. Tapi misalnya nggak selesai ya, yang penting mlaku. Soalnya kadang-kadang kan udan. Ya. Kalau bisa 2 hari. Kalau memang bisa ya sebulan selesai, namanya pasaran. Nanti kalau memang yang kurang paham di antara kita kan bisa nonton YouTube. Biasanya nek ngaji posonan aku biyen iki, kuwi ngerti